Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kebijakan pemerintah dalam melonggarkan operasional mal saat PPKM level 3 memberikan angin segar bagi mal untuk kembali beroperasional. Namun sejak dibuka 24 Agustus kemarin, pengunjung mal diketahui masih sepi. Sejak dibuka operasional mal pada 24 Agustus kemarin, tingkat kunjungan mal hingga saat ini belum kunjung baik. Asistensi Marketing Communication PS Mall Palembang, Intan Indriana mengatakan, berbagai langkah dilakukan pihaknya untuk meningkatkan trafik kunjungan ke mall. Salah satunya dengan menggeber promo tenan seperti promo belanja 200.000 akan mendapatkan voucher bermain di Smart Toy selama 30 menit dan tidak berlaku kelipatan. Selain itu juga ada program cukup belanja makanan di Tenan Resto Rp100.000, pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan tumbler. Ia mengatakan masyarakat jangan khawatir untuk ke mall karena PS Mall menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pintu masuk langsung diberi hand sanitizer, diwajibkan masker ketika di dalam mall dan juga dipersiapkan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk mall. Dia juga menjelaskan pengunjung PS Mall juga tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi, namun hanya menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Untuk Palembang Square kita mengikuti dari surat edaran baik dari Mendagri dan juga dari edaran wali kota bahwa di sana menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan atau menggunakan prokes ketat. Jadi untuk saat ini kita dengan tetap menggunakan prokes ketat, Pak, tetap masuk ke dalam mall. Prokesnya seperti apa? Yang jelas 3M ya, Mbak. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan salah satunya lagi adalah menjaga jarak. Kalau untuk aturan yang tidak boleh, berarti udah jelas sih Pak, bahwa kita masuk mall itu wajib dengan menggunakan masker. Terus yang kedua, suhu tubuh. Suhu tubuh kalau dia sudah 37,3 derajat Celcius, maka mohon maaf untuk pengunjung yang mempunyai suhu tersebut kami tidak izinkan untuk masuk ke dalam. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lahat memusnahkan barang bukti narkoba dan senjata yang digunakan untuk tindak kejahatan. Pemusnahan barang bukti dan barang perampasan ini karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepala Kejari Lahat Fitra bersama unsur Forkompinda melakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini merupakan kalkulasi dari perkara periode Januari hingga September 2021. Kejari Lahat Fitra mengaku terjadi peningkatan pada pemusnahan barang bukti kali ini. Tercatat barang bukti narkotika masih mendominasi dibandingkan barang bukti lainnya, yakni sebanyak 68 perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang dan harta benda sebanyak 39 perkara. Dalam kegiatan ini pihaknya juga memusnahkan 2 pucuk senjata api jenis revolver beserta peluru serta 48 botol miras. Pihaknya berharap para pelaku ini diberikan hukuman berat, terutama pengedar narkoba, agar bisa memberikan efek jerah. Pemusnahan barang bukti ini yang kita musnahkan pada hari ini adalah barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusannya itu dirampas untuk dimusnahkan, dan juga putusannya itu dirampas untuk negara. Ada satu, yaitu peluru, yaitu kita rampas untuk negara dan kita serahkan kepada pihak TNI AD. Apa saja Bang barang yang bukti yang dimusnahkan? Narkotika ganja, satu, narkotika jenis sabu, yang kedua kemudian pil ekstasi, kemudian juga senjata tajam dan dua pucuk senjata laras pendek rakitan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com.
Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Selatan Dr. Akagani yang ke-116 tahun, Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani menggelar yasinan di Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani di Jalan MP Mangkunegara Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja yang turut hadir menilai Akagani adalah sosok yang berjasa besar bagi Palembang dan Sumatera Selatan. Lantunan ayat suci Al-Quran dan surat Yasin mengiringi peringatan Hari Lahir Pahlawan Nasional dari Sumsel, Dr. Akagani ke-116 tahun yang digelar di Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani di Jalan MP Mangkunegara Palembang Kamis kemarin. Sejumlah tokoh hadir dalam peringatan hari lahir tokoh besar yang lahir pada tanggal 16 September 1905. Salah satunya yakni Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama, RM Fawaz Diraja SHMKN, yang hadir bersama pangeran dan bangsawan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Usai acara, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja menegaskan, Akagani adalah sosok yang berjasa besar bagi Palembang dan Sumatera Selatan karena membangun dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dikatakan SMB 4, apa yang dilakukan Dr. Akagani harus menjadi teladan bagi semuanya, termasuk pada generasi muda. Apalagi dia melihat banyak generasi muda sekarang melupakan rasa patriotisme kepada bangsa dan negara, sehingga kegiatan seperti ini harus dilakukan tiap tahun untuk meningkatkan rasa patriotisme yang mulai dilupakan sebagian generasi muda. Ya, kita ini sekarang ini memperingati hari kelahiran Akagani. Kita ini memperingati bahwa berkat jasa-jasa beliau, disinilah Palembang ini, Sumatera Selatan ini bisa ikut membangun dan juga ikut berjuang untuk kemerdekaan pada masa itu, sehingga beliau menjadi pahlawan nasional. Jadi pada saat ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara, di mana kegiatan seperti ini, mengingat Akagani, perjuangannya seperti apa, ini akan meningkatkan rasa cinta kita pada negara. Yang kita ketahui pada saat ini banyak generasi-generasi muda sudah mulai melupakan rasa patriotisme. Jadi kegiatan seperti ini saya sangat apresiasi pada Ibu Yanti dan juga Pak Husen, juga semua yang ada di Museum Akagani ini atas kerjasamanya, karena saya kira hal-hal seperti ini harus dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan rasa patriotisme kita yang saya kira pada saat ini generasi muda sudah mulai melupakannya. Sedangkan Kepala Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani Gipriyati Gani mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir. Menurut dia, setiap tahun hari lahir Dr. Akagani selalu diperingati walau dengan sangat sederhana. Acara peringatan hari lahir Akagani diakhir dengan pembacaan puisi karangan Akagani oleh penyair cilik Billion dengan judul Janggut dan SMB 4 dengan berjudul Hukum Alam. Reporter dan juru kamera Rudi Oskandar melaporkan untuk palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Akses utama Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Lahat terpaksa ditutup. Penutupan dikarenakan jalur tersebut terjadi longsor yang menutup seluruh badan jalan. Akses utama jalur Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Lahat sekitar pukul 9:30 tadi pagi tertutup longsor. Akibatnya jalan tersebut ditutup untuk pengendara karena material tanah dari longsoran menutupi seluruh badan jalan. Dari hasil pantauan palpress.com, tanah longsor menutupi jalan utama yang menghubungkan dua daerah tersebut. Material longsor berasal dari tanah, batu besar, dan potongan kayu. Material ini menutupi badan jalan sehingga akses kendaraan roda 2 dan 4 ditutup. Sementara akses menuju Kota Pagar Alam dari Kabupaten Lahat maupun sebaliknya ditutup. Penutupan dilakukan oleh Polsek Dempo Selatan dibantu petugas BPBD dan Kecamatan Dempo Selatan. Kendaraan yang mau ke arah Lahat maupun sebaliknya masih bisa lewat melalui jalan alternatif yang ada di Dusun Simpang Embacang.
Camat Dempo Selatan Suterimawati mengatakan bencana longsor terjadi akibat hujan yang mengguyur Kota Pagar Alam. Dalam kejadian ini sendiri tidak ada korban jiwa. Saat ini pihaknya masih menunggu bantuan alat berat tiba di lokasi karena tidak bisa dibersihkan dengan alat seadanya. Di longsor kira-kira jam 10.30 tadi. Ini terjadinya longsor secara tiba-tiba, kita tidak tahu ya. Tadi malam ada curah hujan. Jalan untuk sementara akses terputus. Yang dari Pagar Alam bisa melewati Simpang Bacang, yang dari Lahat bisa melewati Jalan Gumai. Upaya kita sudah koordinasi dengan Balai, dengan PUPR Kota Pagar Alam dan Dinas Badan Penanggulangan Bencana. Untuk saat ini kita sudah sedang menunggu alat yang dari Kota Agung untuk menyelesaikan ini. Karena yang dari Lematang itu tidak memungkinkan untuk turun, harus pakai mobil untuk membawanya. Informasi terbaru yang dihimpun palpres.com, material longsor yang menutupi bahu jalan di kawasan Andikat sudah dibersihkan oleh petugas, mulai dari petugas Kecamatan Dempo Selatan, Polsek Dempo Selatan, Koramil, BPBD Kota Pagar Alam, dan masyarakat. Percepatan pembersihan material ini dikarenakan akses tersebut merupakan jalur utama penghubung Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat serta menuju Palembang. Selain itu, akses ini juga menuju Kabupaten Bengkulu Selatan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.